mengucap syukur Tuhan, hari ini kami sudah memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakan mata rohani dan telinga rohani kami, supaya boleh firman itu jatuh ke tanah yang subur. Boleh berbuah, boleh menghasilkan buah-buah roh buat kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami sudah menguduskan hari Sabat. Dan kami taat bahwa kami harus menguduskan hari Sabat. Dan oleh sebab itu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu yang terbesar yang tidak terbatas. Pakai kami semua di tempat ini menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukakan mata dan telinga rohani kami, supaya firman itu tertanam, termaterai di hati kami. Urapi hamba-Mu Elizabeth Nuning yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba adalah hamba yang tidak berguna. Hamba melakukan apa yang harus hamba lakukan dan Tuhan perintahkan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah roh hikmat marifat boleh hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saudara, selamat tahun baru buat Bapak Ibu, buat Engkonci, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini saya diundang khotbah mendadak. Ya, jadi pulang gereja langsung ke sini. Ada yang belum kenal saya siapa? Udah kenal semua? Oh, belum kenal ibu itu. Saya Pendeta Elizabeth Nuning dari Betani Mall Basura. Tadi kita ada di Sunter. Di sini ada orang Sunter. Tadinya ada di Sunter, lalu kita buka di Betani Mall Basura. Dan saya menggembalakan dari tahun 2012 ya. Jadi almarhum suami langsung saya disuruh menggembalakan. Saudara, kenapa saya cerita ini? Pada dasarnya saudara, kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, taat setia. Tuhan berkati, Tuhan pakai kita semua menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari, kita buka firman-Nya Roma 12 ayat 2. Yuk kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Roma 12 ayat 2, baca dengan pelan-pelan dan saudara dimengerti pelan-pelan. Yuk, sudah? 2, 3. Amin. Silahkan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ya, di sini dikatakan firman Tuhannya, tolong dibuka. Janganlah kamu menjadi serupa. Kenapa sih Bu firman ini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Supaya apa kita berubah? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya garis bawahi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, kita anak-anak Tuhan sering serupa dengan dunia ini. Kita anak-anak Tuhan sering mirip dengan dunia ini. Padahal Tuhan bilang janganlah. Janganlah berarti kata tidak boleh. Janganlah kamu serupa. Saudara, kita lihat anak kembar. Ya, ada 2 anak kembar. Tapi kok mirip ya, tapi serupa, pasti ada yang tidak samanya. Ya, nah seperti itulah. Tuhan bilang janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia ini seperti apa sih Bu? Kemarin kita sudah melewati tahun 2024. Banyak sekali masalah, banyak sekali problem, banyak sekali masalah. Ya, masalah apapun itu banyak. Hari ini tinggalkan itu. Di 2024 tinggalkan itu. Kita masuk ke 2025 dengan apa? Dengan lembaran baru. Lembaran barunya seperti apa? Jangan serupa dengan dunia ini. Bagaimana Bu saat kita serupa dengan dunia ini? Saat kita memikirkan diri sendiri. Amin. Ini Tuhan gak suka kita memikirkan diri sendiri. Yang kedua, karena mengasihi diri sendiri. Siapa di sini suka mengasihi diri sendiri?
Aduh, saya kok orangnya begini ya, padahal saya udah begini, sudah begini ke Tuhan. Tapi kenapa hidup saya masih begini-begini aja? Kenapa? Karena kita mengasihi diri sendiri. Lalu janganlah kita fokus, saat kita fokus untuk diri sendiri, celah iblis masuk. Amin. Celah iblis masuk, pendakwa masuk, datang. Gak diundang, tapi Tuhan izinkan. Terus yang kedua apa? Mengandalkan kemampuan sendiri. Tuh kalau serupa dengan dunia ini. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang berikutnya bersandar kepada diri sendiri. Sukanya, oh saya mampu kok ngerjain ini semua. Saya bisa kok gitu. Tapi pakai kekuatan sendiri. Pada waktu perjanjian lama, Roh Kudus itu masuk ke dalam Musa. Roh Kudus masuk ke Samuel. Roh Kudus masuk ke semua. Tapi yang mengerjakan adalah kekuatan dari Musa. Allah menyertai. Tapi sudah perjanjian baru, Roh Kudus tinggal di dalam hati. Berkuasa, berotoritas penuh. Jadi ketika kita ada masalah, ada problem, ada bangkrut usaha bisnis kita bisa minta tolong sama Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kita berkuasa. Kita minta supaya Roh Kudus menjamah kita, Roh Kudus membuka semua pintu-pintu berkat, Roh Kudus memakai kita menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, di sini dikatakan serupa dengan dunia ini. Kenapa kita memakai serupa dengan dunia ini? Karena fokus kita kepada diri sendiri. Fokus kita harus kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin saudara dan saya apa yang Tuhan mau yang kita lakukan. Apa yang surga mau yang kita lakukan. Bukan apa yang saya mau. Saya ingin kaya, siapa di sini ingin kaya? Angkat tangannya tuh, 1. Cuma 1 yang ingin kaya. 2. Mana semuanya gak ada yang ingin kaya? 3, 4, 5. Boleh gak ingin kaya? Boleh? Betul, Pak Immanuel, ini gimana nih jemaatnya? Masa kepengen kaya? Boleh enggak? Boleh katanya, nanti kurang baca firman nih. Keinginan itu dari daging kita. Keinginan kaya itu enggak boleh berdosa. Siapa yang mau berdosa? Enggak ada. Siapa yang ingin kaya? Angkat tangan semua. Ya. Jadi ingin kaya itu tidak boleh, tapi dikasih kaya boleh enggak? Nah sekarang bagaimana dikasih kekayaan caranya? Kita harus taat dan setia, taat setia terus, taat dan setia. Lalu jangan lupa berjaga-jagalah dan berdoa. Lawannya siapa? Iblis. Ngapain iblis? Berkeliling, putar-putar. Siap untuk menelan. Menelan siapa? Orang yang dapat ditelannya, ada orang yang gak dapat ditelan. Tapi ada juga orang yang dapat ditelan. Orang yang dapat ditelan orang yang gimana? Yang tidak berjaga-jaga. Hari ini ke gereja, besok enggak. Tidak menguduskan hari Sabat, tidak taat. Kalau ke gereja terus. Apapun keadaannya ke gereja terus. Ya, saya didik anak-anak saya dan keluarga. Kalau kamu masih bisa napas, kamu ke gereja. Kalau udah gak bisa napas, udah sesek. Nah itu gak ke gereja gak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi kalau masih bisa napas ke gereja. Terus kuduskan hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus maunya seperti itu. Kita buka PPT-nya. Nah di sini tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Berubah pikiran kita. Ya, sehingga kita bisa apa? Berubah pikiran kita. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Orang Kristen banyak sekali tidak tahu kehendak Allah. Orang Kristen banyak sekali tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena nggak tahu. Tapi saudara lihat, di sini saya akan memberi judul membangun karakter di dalam Kristus. Lanjut. Next. Yuk, kita baca sama-sama. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kita baca sama-sama, 2, 3. Amin. Orang yang menghormati Tuhan akan membuka hikmatnya.
Hikmatnya akan dibuka dan dididik. Sementara orang yang menolak, sering kita menolak apa yang Tuhan mau. Sering kita nggak percaya sama Tuhan. Sering kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Akhirnya kita menjadi orang bodoh. Tuhan bilang orang bodoh. Kenapa? Karena mengabaikan nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang memberi hidup. Itu yang saudara lihat. Langsung lanjut. Yuk. Di sini ayat ini merupakan tema yang sentral. Amsal 1 ayat 7. Silakan baca. 2, 3. Lihat, takut akan Tuhan adalah pengetahuan. Jadi ketika saudara dan saya takut akan Tuhan itu di sini dikatakan bahwa hikmat yang sejati dimulai dari rasa takut akan Tuhan. Bukan dalam arti takut ketakutan atau takut kenapa-napa. Tapi takut akan Tuhan adalah rasa hormat, ketaatan. Pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kebesarannya, kemuliaannya kita agungkan. Itu takut akan Tuhan. Kelakuannya, ya, karakternya, pemikirannya, semua itu Tuhan yang kerjakan. Supaya kita berpikir pikiran yang positif, ya. Jadi takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Ketika kita takut sama Tuhan, saudara dan saya takut sama Tuhan. Saya start di sini. Takut akan Tuhan, saya memperoleh pengetahuan, memperoleh hikmat. Takut akan Tuhan lagi, memperoleh hikmat. Takut akan Tuhan lagi, memperoleh hikmat. Tapi di sini banyak masalah, Bu. Gak usah dipikirin, lewatin terus, lewatin. Karena proses hidup seseorang lain-lain. Amin. Ada yang proses hidupnya harus kena sakit penyakit, ada proses hidupnya sampai bangkrut, krut sampai nggak punya apa-apa. Ya, ada proses hidupnya yang susah sah gitu ya, sampai nggak bisa apa-apa. Jadi proses hidup dilewati. Ada yang diceraikan sama suami, ada yang ditinggal suami, ditinggal istri. Itu banyak sekali masalah. Tapi kita tetap takut akan Tuhan, punya pengetahuan. Di sini letaknya pas masa dan waktunya engkau diberkati. Pas di sini engkau berbuat apapun Tuhan berkati. Amin. Karena apa? Masanya udah lewat. Saudara ingat tahun berapa ya? Tahun 90. Betani maju. Ya, semua orang gerejanya di Betani karena gereja Betani besar. Masanya turun. Mah keluar Pak Niko. Gerejanya Pak Niko penuh di mana-mana. Masanya turun. Ada masa dan waktu. Sekarang apa? GSM ya? GMS, terus apa lagi? Mawar Saron. Wah, naik. Masanya turun lagi nanti. Ada waktu dan masa. Begitu juga saudara dan saya. Ada masa dan waktunya Tuhan berkati melimpah-limpah. Amin. Ada waktunya Tuhan memberi kekuatan, memberi kuasa di dalam kehidupan kita. Nah, itu dibilang ada waktu dan masanya. Amin. Lanjut. Sekarang ada 3 hikmat di Amsal. Ya, 3 hikmat apa? Yang pertama, segala pengetahuan, kita baca sama-sama. 2, 3. Amin. Nomor 1 aja. Segala pengetahuan dan kebijaksanaan sejati hanya dapat ditemukan jika seseorang memiliki hubungan yang benar. Hubungannya yang apa? Yang benar, bukan yang gak benar. Hubungan yang benar dengan Tuhan. Pagi-pagi saudara sudah menyembah Tuhan. Pagi-pagi jangan langsung, Tuhan terima kasih saya sudah bangun tidur, berkati saya Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Amin. Itu bukan takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, saudara minta ampun dulu sama Tuhan. Ampuni orang-orang yang jahat sama kita. Ampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Ampuni orang-orang yang sudah membuat kita menderita. Tuhan, lalu berkati mereka semua. Pengampunan turun, keselamatan terjadi. Yang kedua, sucikan roh jiwa tubuh saudara dengan darah Yesus. Dikuduskan roh jiwa tubuh saudara. Karena saudara mau masuk doa. Kalau saudara masuk doa dengan masalah yang berat, dengan dosa-dosa yang banyak, jangan.
Kalau kita udah minta ampun, kita percaya Tuhan sudah ampuni. Lalu kuduskan roh jiwa tubuh saudara dengan darah Yesus. Sekarang saudara angkat tangan. Saudara minta, Tuhan urapi aku, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pimpin hidupku, pimpin masa depanku. Dan hidup yang dari Tuhan, itu hidup yang disebut hikmat. Amin. Kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Seperti itu ya. Terus yang kedua, baca sama-sama yang kedua. 2, 3. Amin. Hikmat dalam Alkitab Amsal bukan soal kecerdasan. Jadi saudara ingat Salomo, Raja Salomo minta apa? Minta kekayaan? Tadi yang pengen kaya siapa? Mana tangannya? Udah gak berani ya. Nah, Raja Salomo minta kekayaan, minta gak? Gak minta, dia gak minta kekayaan. Terus minta apa? Panjang umur? Enggak. Dia minta satu, hikmat. Saudara dan saya harus terus menerus di tahun 2025 ini minta hikmat dari Tuhan. Kalau saudara minta hikmat dari Tuhan, Raja Salomo minta hikmat dari Tuhan, diberi kekayaan yang luar biasa. Diberi panjang umur, Tuhan kasih tambahkan bonus-bonusnya. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah seperti itu ya. Jadi hikmat dalam kitab Amsal bukan hanya soal kecerdasan, tetapi kemampuan hidup. Sekali lagi, hikmat adalah kemampuan hidup sesuai kehendak Allah. Jadi hikmat itu kemampuan hidup. Kemampuan hidup apa Bu? Kemampuan hidup untuk menghadapi sakit penyakit yang luar biasa. Kemampuan hidup untuk menghadapi perusahaan yang caruk maruk, yang hancur-hancuran. Kemampuan hidup mengatasi masalah. Kemampuan hidup, nah di situ saat kita mengerjakan kemampuan hidup itu, hikmat Tuhan turun. Amin. Hikmat Tuhan turun. Dengan apa? Kita serahkan masalah kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Begitu kita serahkan, kita jangan pikirin. Saudara kalau ada masalah, begitu ada masalah kita pikirin terus. Akhirnya kita stres. Kalau udah stres kita masuk ke ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Kalau udah masuk gangguan jiwa akhirnya jadi orang apa? Orang yang aneh. Ya, bisa ketawa sendiri, bisa ngomong sendiri, parah banget. Kenapa? Karena memikirkan pikiran persoalan terus. Yang ketiga, kita baca sama-sama. 2, 3. Orang yang menghina hikmat menutup pintu dirinya terhadap nasihat dan didikan yang berakibat pada kehancuran hidupnya. Saudara, kalau orang yang pakai hikmat, menghina hikmat berarti menghina Tuhan, menutup dirinya terhadap nasihat dan didikan. Dia tidak mau dengar nasihat Tuhan. Ini saya lagi bicara firman, saudara gak usah dengerin. Saudara males, saudara bete. Padahal firman sedang ditabur. Kita ngobrol, kita ketawa, kita bercanda, kita main HP. Itu saudara tidak takut akan Tuhan. Saudara tidak punya hikmat. Bayangkan yang begitu kepengennya masuk surga. Tapi begitu ada firman main HP. Berapa banyak orang-orang dengar firman, giliran ibadah nyanyi-nyanyi, begitu khotbah buka HP, mainan HP. Bukan dengar firman. Nah itu yang bahaya. Jadi orang yang menghina hikmat menutup dirinya terhadap nasihat Tuhan. Tutup. Terus didikan Tuhan. Gak percaya. Lalu apalagi? Berakibat kehancuran dalam hidupnya. Ya. Saat tadi saya bilang bahwa di dalam diri kita ini tentang hikmat yang dari dunia, saat kita memikirkan diri sendiri, saat kita mengasihi diri sendiri, saat kita fokus kepada diri sendiri, itu bahayanya pendakwa datang karena Tuhan izinkan. Akibatnya hati kita adalah segala akar kesedihan muncul. Kesedihan, kecewa, terus apa lagi? Kepahitan itu muncul ketika kita pakai hikmat dunia. Hikmat dunia apa Bu? Hikmat dunia adalah hikmat manusia berpikir dan bertindak untuk melakukan segala sesuatu. Jadi hikmatnya manusia berpikir dan bertindak melakukan segala sesuatu. Tapi hikmatnya Tuhan kemampuan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang kita lakukan pada saat kita
di rumah kita lakukan bekerja untuk Tuhan. Pada saat kita di mana aja, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Apa yang sorga mau kita lakukan. Hidupku bukan aku lagi, akunya ilangin, buang. Di 2024 tuh hidupku aku, sekarang buang. Hidupku bukan aku lagi, hidupku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya di 2025 ini kita diberkati, amin. Kita hidup dalam kesehatan yang luar biasa. Usaha bisnis kita tetap naik dan tidak pernah turun. Apapun yang kita kerjakan dalam nama Yesus Kristus akan berhasil dan beruntung. Tetapi, ada tetapi. Di Yosua 1 ayat 8. Janganlah lupa memperkatakan firman Tuhan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Kalau saudara gak baca firman, engkau akan tidak bertindak hati-hati. Serampangan. Engkau bertindak semaunya. Ketika marah mulutnya tajam. Ketika marah kebun binatang keluar. Ketika marah hidupnya penuh sumpah serapah. Hidupnya kotor, hidupnya busuk ngomongannya. Itu bukan orang-orang yang punya hikmat. Tapi Salomo diberi hikmat sama Tuhan. Semuanya beres. Tuhan tambahkan luar biasa. Amin. Yuk lanjut. Yang kelima ya. Oh ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang Amsal 1 ayat 7. Lanjut. Saudara lihat dari sini ya. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Nomor 1. Takut akan Tuhan. Takut di sini sama-sama baca. 2, 3. Takut di sini berarti amin. Ya. Jadi takutnya di sini hormat sama Tuhan. Lagi khotbah jalan-jalan. Lagi khotbah ngobrol, lagi khotbah main HP. Nah, itu enggak takut sama Tuhan. Terus apalagi? Rasa hormatnya hilang. Terus apalagi? Harus menghormati mendalam, kekaguman, ketaatan. Jadi taat itu penting, Saudara. Ini Saudara sedang taat menguduskan hari Sabat. Amin. Tepuk tangannya dong. Wow, luar biasa. Baru ketaatan 1. Nanti kedua, ketaatan beri. Yang ketiga, ketaatan apa? Pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Jadilah berkat buat semua orang. Jadilah berkat buat lingkungan kita. Amin. Banyak ketaatan yang harus diberikan. Lalu di situ dikatakan kekaguman dan ketaatan kepada Tuhan. Konsep ini adalah dasar dari semua hikmat dan membedakan antara kebijaksanaan ilahi dan hikmat duniawi. Jadi ketika kita dapat hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan ilahi memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana. Amin. Jadi ketika Salomo diberi, ada masalah seorang ibu yang rebutan anak. Ketika dia rebutan anak, Raja Salomo diberi hikmat luar biasa di zaman itu. Kalau gitu ribut berantem, ini anak saya, anaknya cuma 1, udah potong aja belah. Kalau dibelah kan bagi separuh-separuh udah adil. Tapi ibu yang sungguh-sungguh, dia nggak usah deh, saya nggak dapat anak nggak apa-apa, asal anak itu hidup. Nah, kelihatan hikmatnya. Salomo langsung pakai hikmat. Nah, ini ibu yang benar. Nah, saudara juga seperti itu. Ini akan lahir Salomo yang luar biasa. Amin. Di sini akan lahir Salomo yang luar biasa. Setiap hari saudara minta hikmat. Di tahun 2025 ini minta hikmat. Saya akan buka firmannya yang tentang Raja Salomo. Lanjut yang kedua. Hal yang terpenting apa? Yuk, permulaan pengetahuan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ya, bahwa permulaan adalah awal atau fondasi. Kalau fondasi saudara kuat tentang hikmat, saudara berbuat firman apa aja itu gampang. Kenapa? Hikmatnya yang dipakai sama Tuhan. Pikirannya positif. Hidup kita hidup dengan positif. Hidup kita hidup dengan bijaksana.
Bagaimana caranya Bu? Rajin baca firman. Siapa di sini rajin baca firman? Angkat tangannya. 1, 2. Kok sedikit? Yang lain begini tangannya. Angkatnya. Ya, harus begini dong, harus berani. Anak Tuhan harus berani. Siapa yang rajin baca firman? Tiap hari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh cuma 5 orang. Yang lain kadang iya, kadang enggak. Berarti Yosua benar dong ya, Yosua 1 ayat. Ayat berapa tadi? Ayat 8. Janganlah lupa, orang Kristen sering lupa. Akhirnya apa? Perjalanannya tidak berhasil dan tidak beruntung. Berhasil sih Bu, duitnya banyak, usahanya maju tapi nggak beruntung. Ketipu mulu. Banyak ya seperti itu ya, duitnya banyak ketipu sana, duitnya banyak ketipu sini. Saya jemaat satu dulu di mana? Di Sunter, oma-oma, jadi umur 12 tahun dia udah pergi ke Taiwan. Dia jadi pembantu rumah tangga ngurusin orang tua. Dia tabung uangnya. Sampai punya duit 32 M. Bayangin begitu 32 M dia balik ke Indonesia. Anaknya yang laki-laki ini dapat orang Taiwan. Terus punya teman, bisnis lah di sini. Beli apartemen, beli apa. Tahu-tahu uangnya dibawa kabur. Dia pulang ke Taiwan. Si oma itu omahnya ya. Si oma itu tiap hari datang ke Betani Sunter mukanya kayak pepaya gunung. Gak ada senyumnya. Terus saya ajarin pelan-pelan, saya ajarin ayo oma punya hikmat. Lepasin itu 32 M. Saudara kalau 32 M diambil orang mikirin gak? Pasti mikirin ya. Ini juga si oma begitu. Saya bilang coba lepas, belajar lepas. Kalau itu bukan hak kita, kalau itu bukan milik kita, lepas. Emang Tuhan gak izinin kok. Oma 32 M dipegang, terus kata dia gini, tapi kan Ibu Pendeta saya dari 16 tahun, dari 12 tahun saya udah kerja terus. Demi untuk ini, biar saya kalau kembali ke Indonesia saya udah enak. 32 M, akhirnya 1 tahun, tahun kedua dia bisa senyum, dia bisa doa, dia bisa baca firman. Dari Konghucu. Setelah sudah baca firman, kebetulan dosen saya khotbah, terus dia bilang, Oma, waduh bagus banget. Luar biasa, terus saya bilang, Pak dia ini ketipu 32 M. Hah? Terus Oma bisa tidur gak? Udah bisa sekarang, udah bisa ketawa-ketawa. Kenapa? Karena kita harus dilepas. Kalau bukan haknya kita ya harus kita lepas. Harus kita relakan. Berarti itu Tuhan tidak izinkan lepas. Kita jangan terikat sama dunia ini. Tadi firmannya kita tidak boleh terikat dengan dunia ini. Lanjut, pengetahuan ini bukan akademis tetapi menyangkut pengenalan dan mendalam tentang kebenaran dan kehidupan. Kebenaran dan kehidupan. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Bayangkan Roh Kudus dan roh kebenaran masuk ke dalam diri kita. Setiap hari kita baca, Roh Kudus mengurapi kita. Kita baca, akhirnya kita jadi orang benar. Siapa di sini jadi orang benar? Angkat tangannya. Kenapa sih pada gak mau ngangkat? Ada apa ini? Takut ya? Bu saya orang berdosa, iya. Tapi saudara bisa jadi orang benar kalau saudara baca firman terus menerus. Saudara aktifkan Roh Kudus. Akhirnya saudara jadi benar di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan loh, bukan di hadapan pendeta. Jadi orang benar. Kalau saya ditanya, saya mau jadi orang benar? Saya. Kenapa saya orang benar? Saya dibenarkan oleh firman Kristus. Saya dibenarkan oleh Roh Kudus. Amin. Kekuatan Allah masuk ketika kita baca firman. Kekuatan Allah masuk terus kita jadi orang benar. Kalau orang dulu bilangnya kita nggak jadi orang PA. Orang PA tuh kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak. Ya. Orang PA tuh kadang-kadang benar, iya, kadang-kadang kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak. Dulu saya punya tetangga begitu. Tetangga di rumah. Kadang-kadang dia ngomongnya benar, kadang-kadang dia ngelantur kemana aja. Nah itu bahaya. Jadi kita harus menjadi orang benar. Lanjut. Yang ketiga, silakan. Nah, orang bodoh. Kita cek ya. Kita baca sama-sama. 2, 3.
Jadi orang bodoh dalam Alkitab Amsal bukan hanya kurang cerdas. Jadi orang-orang yang kurang cerdas itu juga dianggap bodoh. Tetapi lebih kepada orang-orang yang secara moral dan spiritual menolak kebijaksanaan Tuhan. Sekarang ciri-ciri orang bodoh gimana? Tidak mau belajar dari kesalahannya. Orang-orang yang tidak mau belajar dari kesalahan kemarin di tahun 2024 ketipu, 2025 ketipu, 2026 ketipu melulu. Itu orang bodoh. Amin. Yang kedua, cepat naik pitam. Marah sedikit, darahnya naik. Binatang keluar semua. Terus apa lagi? Serem deh. Ini orang-orang bodoh. Yang ketiga, ucapannya busuk dan kotor. Itu orang-orang bodoh. Terus tidak taat pada orang tua. Yang ketiga, tidak produktif, menyesatkan banyak orang. Yang keempat, kebodohan mendatangkan dosa. Ingat, kebodohan mendatangkan dosa. Tepuk sebelahnya, kebodohan mendatangkan dosa. Kasih tahu temennya, kebodohan mendatangkan dosa. Terus apa lagi? Mereka yang mencemooh, di sini baca kita sama-sama. Mereka yang mencemooh, 2, 3. Nah, mengakibatkan kesalahan fatal dalam hidupnya. Makanya kita jangan jadi orang bodoh, jadilah orang benar. Bagaimana caranya tadi? Baca banyak dengar jangan terpengaruh oleh dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Lanjut. Nah, sekarang konteks di Amsal 1 ayat 7. Ayat ini berada di pembukaan kitab Amsal yang dirancang untuk memberikan hikmat yang praktis bagi kehidupan sehari-hari. Kitab Amsal sering membandingkan orang bijak dan orang bodoh. Orang bijak bekerja, berkelakuan, berpikir, bertindak kehendak Allah, bukan kehendak sendiri. Orang bodoh kehendak sendiri. Bekerja kehendak sendiri, berkelakuan maunya sendiri, nggak bisa ditegur, hidupnya untuk diri sendiri. Ya, nah ini penekanan ini penting sekali. Kita tinggal milih, mau pilih yang mana. Lanjut. Yuk yang kelima, pesan teologis. Baca sama-sama. Hikmat yang sejati hubungannya harus benar dengan Tuhan. Ada nggak hubungan yang nggak benar sama Tuhan? Ada. Yang berdoa asal-asalan. Ke gereja maunya sendiri. Nggak ikutin aturan Tuhan. Itu orang-orang yang seperti ini ya. Hikmat sejati adalah pemberian Tuhan. Tuhan sudah beri hikmat kepada kita semua. Saudara tinggal minta. Kalau saudara minta pasti dikasih sama Tuhan. Nah, mulai dengan hubungan yang benar dengan Tuhan. Penolakan terhadap hikmat adalah pilihan moral yang berdampak negatif di dalam setiap kehidupan. Saudara, ketika kita memikirkan diri sendiri, hikmat yang dari manusia, saudara akan selalu berpikir negatif. Waduh, Pak Immanuel cuekin saya nih. Padahal Pak Immanuel lagi nggak kelihatan, lagi nggak ngeh banyak tamu. Ya, waduh, Pak Immanuel jangan-jangan dia ngomong begini, belum diomongin udah dipikirin, udah reka-reka yang jahat. Itu salah saudara. Ya, misalnya nih saya punya masalah utang misalnya. Karena saya utang belum bayar jadi saya mikirin kan, wah ada ibu itu gak enak. Saya udah mikir nanti kalau ibu itu negur gimana, saya mau jawab begini. Nanti kalau udah dijawab begini ibu itu ngomong begini, padahal belum terjadi. Kita sudah reka-reka, itu gak boleh, itu berdosa. Amin. Nah yuk kita lihat yuk 1 Raja-Raja 3 ayat 13 sampai 15. Kita mau lihat di sini. Raja Daud 40 tahun. Ya. 40 tahun dia berkuasa. Lalu diberi kepada Raja Salomo. Raja Daud adalah raja kedua orang Israel, bangsa Israel. Raja pertama adalah Saul, raja kedua adalah Daud 40 tahun memerintah, raja ketiga Salomo yang diberi hikmat luar biasa. Yuk kita baca pelan-pelan. 2, 3.
Nah, tadi Raja Salomo minta apa? Minta hikmat dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan. Wow, luar biasa. Saudara besok pagi mau minta hikmat sama Tuhan? Amin. Mulai sekarang coba. Kita praktekin. Saya paling suka dengar firman langsung praktekin. Dengar firman langsung praktekin. Itu timbul iman di dalam diri kita. Timbul hikmat yang luar biasa. Minta hikmat dikasih apa? Diberikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan. Hidup kita memuliakan Tuhan. Tuhan pasti juga memuliakan kita. Amin. Apa sih Bu memuliakan? Kalau hidup kita terus ngucap syukur, dipermuliakan nama Tuhan, dipermuliakan nama Tuhan. Pada saat masa dan waktunya kita dimuliakan sama Tuhan. Dimuliakan sama Tuhan apa? Berkatnya luar biasa. Berkat jasmani. Sudah tua tapi badan masih sehat. Sudah nenek-nenek tapi tetap melayani. Seperti itu ya. Lalu dikatakan lagi kekayaan maupun kemuliaan diberikan. Sehingga panjang umurmu. Takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ayat 14. Baca sama-sama supaya saudara ngerti ketika kita minta hikmat dari Tuhan. 2, 3. Nah, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, yaitu firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu seperti map, seperti Google yang kita menuju ke sorga. Nah ini jalannya, dikasih tahu, diarahin. Ya, saya tadi dari sana, dari dari Basura ke sini saya pakai map. Oh, masuk tol. Nah saudara juga gitu, kalau saudara baca firman, oh ternyata ini gak boleh, harusnya lewat sini. Itu firman Tuhan seperti itu, seperti map. Jadi jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, perintahnya Tuhan langsung dijalankan, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan perpanjang umurmu. Di ayat 15. Kita baca sama-sama. 2, 3. Amin. Jadi Raja Daud sudah pindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Di sini Raja Salomo sedang bermimpi. Dia mau minta apa? Sedang berbicara sama Tuhan di dalam mimpi itu. Ternyata ia bermimpi sekembalinya dari Yerusalem. Amin. Kita masuk ke PPT terakhir. Kita buka. Nah, tadi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Apa yang kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari supaya kita punya hikmat? Yang pertama, baca dulu. 2, 3. Amin, sumber hikmat. Hormat kepada Tuhan adalah sumber hikmat. Jadi kalau ada firman Tuhan lagi dibacakan, disampaikan, jangan ada yang jalan-jalan. Itu tidak hormat. Jangan ada yang pegang HP, malah main HP, tidak dengar. Itu saudara tidak akan bisa punya hikmat. Sebab dia adalah sumber berkat. Yang kedua, nah, jangan mengandalkan diri sendiri. Andalkan siapa? Tuhan. Kecerdasan sendiri boleh diandalkan? Tidak. Minta Tuhan beri kecerdasan, kepandaian, kepintaran, hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Saudara, luar biasa ketika kita diberi hikmat. Carilah hikmat Tuhan melalui doa dan pembelajaran firman Tuhan. Dan baca firman maksudnya. Yang ketiga, membangun kehidupan lebih baik ketika kita punya hikmat. Ayo terakhir. Coba 2, 3.
Nah, kita memakai sumber kehidupan. Terakhir, silakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kalau hari ini kami semua sudah belajar tentang hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kami ingin seperti Raja Salomo Tuhan. Engkau yang memberi hikmat kepada kami satu persatu di tempat ini. Supaya Tuhan ketika kami diberi hikmat, kebenaran akan hadir di dalam hidup kami. Kekuatan akan hadir di dalam hidup kami. Hikmat dari Tuhan akan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami semua diberi hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga kita melakukan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadikan kita semua Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan masa-masa lalu, masa-masa yang pahit, masa-masa yang manis di tahun 2024. Semuanya itu kami tinggalkan. Sekarang kami membuka di tahun 2025 ini dengan masa-masa yang penuh hikmat. Masa-masa yang penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Berkati Pak Immanuel, istri dan anak-anaknya Tuhan. Pakai mereka lebih heran lagi. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan memberkati rumah tangganya. Tuhan memberkati semua orang-orang yang dilayaninya di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati gereja ini Tuhan. Kami serahkan gereja ini dan pelayan-pelayannya, pemusiknya, WL-nya, singernya, semua yang ambil bagian di tempat ini. Tuhan berkati satu persatu supaya mereka juga penuh hikmat di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.